Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, sama-sama eh, mengenal apa itu Aspen HiSys, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan eh, apa goals yang ingin dicapai dalam menggunakan Aspen HiSys. Sekarang pada tampilan layar sudah tertampil software Aspen HiSys. Jadi pada saat membuka Aspen HiSys, ini Anda akan diperlihatkan bahwa ada jendela Start Using Aspen HiSys, di mana di sini bisa digunakan untuk memilih membuka proyek yang telah dibuat sebelumnya atau membuat proyek baru. Proyek yang dimaksud di sini adalah proyek simulasi. Nah, kemudian di sini sebenarnya akan muncul recent model atau recent project atau project-project yang eh, telah dibuat pada waktu yang lalu, itu sebenarnya nanti akan muncul di sini. Untuk memulai menggunakan Aspen, memulai project baru, kita klik new. Ya. Kemudian setelah itu, eh, setelah kita klik new, di sini kita akan disuruh untuk memilih komponen list atau daftar komponen yang akan dipakai pada simulasi, kemudian memilih fluid package. Nah, fluid package ini adalah kumpulan perhitungan termodinamis yang digunakan untuk Aspen menghitung kondisi proses yang ada di unit proses. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih komponen list dengan cara klik add, kemudian pilih misalnya saya ingin menambahkan water atau air dalam dalam simulasi ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi misalnya propana, propen. Ya. Di sini akan tertampil eh, banyak macam dari komponen pure atau komponen murni yang ada dalam database Aspen. Kemudian kita juga bisa memfilter yang tampil, komponen yang tampil dengan memilih eh, famili atau kelompok senyawa yang ada di sini di Aspen. Kemudian kita juga bisa mencarinya menggunakan nama simulasinya, nama komponen di simulasi, kemudian full name-nya atau nama lengkapnya, atau melalui rumus kimianya atau formula kimianya. Nah, di sini saya memilih H2O atau water, kemudian propana. Nah, setelah kita memilih komponen, maka di sini akan terlihat statusnya oke dan berwarna hijau. Itu artinya kita sudah bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu memilih fluid package. Nah, di fluid package ini ada beberapa pilihan. Kalau kita klik add fluid package, di sini ada beberapa pilihan property package yang bisa kita gunakan. Contohnya, misalnya di sini adalah NRTL, ya, kemudian PRSV, SRK, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kumpulan dari perhitungan perhitungan termodinamis yang dikumpulkan menjadi satu. Nah, mungkin secara jelasnya bisa dibaca di modul praktikum. Nah, di sini misalnya saya akan memilih satu fluid package yang akan digunakan dalam memproses komponen list yang telah saya buat tadi. Misalnya saya akan memilih SRK, ya. Saya pilih SRK, kemudian akan tampil option atau pilihan untuk merubah apa isian dari fluid package ini, namun saya rasa itu tidak perlu. Nah, kemudian di sini statusnya sudah oke, maka kita bisa beralih ke simulation environment atau tempat kita akan mensimulasikan proses kimia yang
ada di Aspen ini. Kemudian klik simulasi. Ya, di sini kita akan ditampilkan ada beberapa tampilan di bagian atas ini seperti biasa ada home ya. Home ini kita lihat ada beberapa menu ya yang bisa kita gunakan. Yang paling pertama adalah kita bisa memilih unit yang akan kita pakai SI, kemudian atau pakai Euro ya, atau British dan lain sebagainya. Nah, kemudian di ekonomi ini untuk perhitungan kelayakan ekonomi, dan dinamis ini adalah untuk perhitungan apabila jika kita ingin mensimulasikan di luar eh, apa, di luar kondisi steady. Nah, jadi Aspen ini pada defaultnya, pada umumnya itu mensimulasikan proses dalam keadaan steady. Jadi semua asumsi-asumsi digunakan dalam keadaan steady. Kemudian di view ini kita bisa lihat, kita bisa menampilkan plan view, kemudian flow sheet dan lain sebagainya. Model palet ya, model palet itu yang ini. Jadi pilihan yang bisa kita pakai untuk eh, yang bisa kita pakai untuk menambahkan unit proses nantinya ya, ke dalam flow sheet case. Ya. Kemudian di customize, kemudian apabila kita sedang bekerja dengan flow sheet, maka toolbar flow sheet di sini akan aktif. Di sini dia akan menunjukkan beberapa menu seperti untuk uh, flow sheet itu ada break connection, swap connection, yang untuk memilih atau uh, menampilkan palet ya seperti ini. Ya. Dan langsung saja dari komponen dan property package yang telah kita pilih di property environment tadi, kita akan coba apa namanya eh, melakukan proses mixing antara air dan juga propana. Nah, tentu saja pada awal kita harus memasukkan unit prosesnya dan juga stream inlet dan juga stream outlet dari unit proses tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan stream dan juga eh, apa, menambahkan palet. Yang pertama menggunakan palet itu sendiri, misalnya kita klik mixer di sini, terus kita klik lagi di bagian close it. Nah, di sini kita bisa klik dua kali untuk memodifikasi properti dari mixer itu sendiri. Kita bisa mengganti nama misalnya menjadi mixer satu, kemudian inlet streamnya itu bisa kita tambahkan di sini misalnya inlet nomor satu, kemudian inlet nomor dua, sini outletnya nomor tiga, misalnya seperti itu. Nah, maka kan secara otomatis stream dari satu, dua, dan tiga yang telah kita masukkan ke dalam properti mixer itu akan otomatis juga muncul di close it. Nah, saya rasa ini cara yang paling mudah untuk memasukkan stream ke dalam unit proses. Namun kita juga bisa memasukkan masing-masing stream itu menggunakan eh, material stream di sini. Yang warna biru. Ya, kemudian yang warna merah ini digunakan untuk apabila peralatan atau unit prosesnya itu menggunakan energi stream atau aliran energi. Misal kita tambahkan di sini satu, dua, kemudian tiga di bagian outlet. Ini sama saja kita bisa langsung memilih dari material stream yang sudah kita tambahkan secara manual. Nah, kalau tadi kan kita buat sendiri di sini satu, dua, kemudian di outlet tiga. Kemudian kalau sudah kita tambahkan secara manual, kita bisa langsung memilih inletnya pada stream yang mana, kemudian outletnya pada stream yang. Nah, di sini juga ada status, ada merah, kuning, dan hijau. Merah itu berarti masih ada
komponen yang belum kita masukkan. Kemudian kalau kuning itu artinya Aspen belum bisa menghitung apa yang sebenarnya ingin kita kerjakan pada eh, flow sheet ini. Nah, umumnya pada sebuah unit proses itu kita harus memasukkan data dari inletnya. Misalnya data dari inlet satu dan inlet 2. Nah, kita bisa memasukkan itu secara manual misalnya pada klik 2 kali pada inlet satu atau pada inlet 2 atau kita bisa menggunakan worksheet yang ada di eh, mixer itu sendiri atau unit proses itu sendiri. Jadi di sini kita harus masukkan data satu dan 2 karena itu merupakan inlet daripada mixer itu. Nah, misalnya temperatur pada stream 1 30 derajat Celcius, pressure-nya 100 kilopascal dan molar flow-nya 100 kilogram mol per jam. Nah, tiga ini yang wajib kita masukkan ke dalam suatu stream. Nah, kemudian karena nomor 2 juga inlet, kita masukkan misal dengan kondisi yang berbeda 45 derajat Celcius, pressure-nya 90 kPa, kemudian molar flow-nya 50. Nah, di sini statusnya masih kuning, artinya masih belum bisa diselesaikan oleh Aspen. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan bahwa di stream inlet ini kita harus menambahkan informasi komposisi. Nah, itu bisa dilakukan di bagian worksheet, kemudian pilih composition di sini di stream satu dan stream 2 misalnya. Stream satu saya ingin mengisi mole fraction dari H2O itu satu. Artinya 100%-nya itu H2O. Di sini juga kita bisa memilih basis, apakah kita memakai fraksi ya, mol fraksi, mass fraksi, atau bisa menggunakan flow. Kalau flow, kita masukkan jumlah flow dari masing-masing komponennya. Kalau di sini contohnya saya menggunakan mole fraction, H2O sama dengan satu, artinya 100% dari stream satu ini adalah H2O. Klik OK. Kemudian di stream 2 ini 100% atau mole fraction-nya 1 itu untuk propan. Ya. Apabila jika sudah hijau di sini kita bisa melihat hijau statusnya, maka kita sudah selesai untuk mensimulasikan unit proses mixer tadi. Nah, bisa kita lihat di condition di sini bahwa di nomor 3 yang semulanya empty tadi dia akan otomatis terisi dengan hasil simulasi yang dilakukan Aspen. Nah, di sini kalau kita lihat tadi di sini papernya empty ya di sini bahwa terdapat 0,34 atau 34% dari stream 3 itu berupa gas. Kemudian temperaturnya ini kan gabungan tadi ya, ternyata kalau propana eh, digabung dengan air 30 derajat, maka suhunya akan turun menjadi 27 derajat Celcius. Pressure-nya akan turun 90 kPa, molar flow-nya tentu saja gabungan dari dua inlet 150, mass flow-nya mengikuti. Kemudian di sini ada juga informasi standar ideal liquid volume flow-nya, molar enthalpy, entropi, dan juga heat flow yang ada di masing-masing stream. Kemudian kita juga bisa memeriksa komponen komposisi pada stream hasil. Kita lihat di sini di H2O di stream 3 itu sekitar 0,66 atau 66% itu H2O dan 33%-nya propana. Nah, sini juga bisa kita lihat dari eh, parameter atau user variable dari mixer. Ya. Nah, oleh karena mixer ini tidak menggunakan parameter lain selain inlet dan outlet, maka kita tidak perlu men-setting parameter. Atau bisa kita setting melalui worksheet saja. Nah, ini adalah flowsheet dari simulasi pencampuran
air dan propana menggunakan mixer. Nah, selanjutnya ini nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya untuk unit operasi dan lain hingga kita bisa mensimulasikan satu pabrik ya, yang terdiri dari gabungan unit-unit proses. Mungkin itu saja untuk pengenalan Aspen HiSys. Saya harap bisa mudah dimengerti. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.